Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Nuroniah. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi PAI semester 6B. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mandiri dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dosen pengampu yang terhormat Bapak Pepe Iswanto SHI MPDI. Di video kali ini, saya akan membahas sedikitnya tentang materi pendidikan. Materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dengan kata lain, materi pembelajaran disebut juga sebagai isi ataupun pesan yang akan diberikan kepada peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran. Materi pembelajaran secara umum yaitu merupakan segala bentuk bahan yang akan digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Materi tersebut bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Contoh materi ataupun bahan ajar yang tertulis yaitu untuk materi pendidikan atau bahan ajar yang tidak tertulis, contohnya seperti pembahasan yang kedua yaitu mengenai ragam materi pendidikan. Ragam materi pendidikan mencakup yaitu pertama adalah materi pendidikan keimanan atau akidah. Pendidikan akidah dimaksudkan sebagai proses pembinaan dan pemantapan kepercayaan dalam diri seseorang sehingga memiliki akidah yang kuat dan benar. Proses pembinaan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengajaran, bimbingan, latihan, dan pembiasaan. Adalah materi pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah merupakan sebuah proses pengajaran, bimbingan, dan latihan dalam pengamalan ibadah khususnya mahdoh. Hakikat ibadah itu melaksanakan ajaran Allah SWT dalam nuansa ketauhidan dengan penuh kerendahan hati. Ibadah bertujuan untuk meluruskan akhlak-akhlak yang bengkok yang dilakukan manusia dan membersihkan jiwa mereka yang kotor. Jika manusia telah melakukan ibadah, di samping ia mengakui kelemahan dirinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah SWT, harus pula dibarengi dalam aktivitas yang nyata dengan memperbanyak perbuatan baik dan mengikis habis perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah sebabnya materi pendidikan ibadah penting disampaikan kepada para peserta didik. Tiga adalah materi pendidikan akhlak. Materi pendidikan akhlak merupakan proses pembinaan budi pekerti seseorang sehingga menjadi insan yang berbudi pekerti baik atau memiliki akhlakul karimah. Pembinaan tersebut dapat diberikan melalui pemberian contoh dan pembiasaan. Keempat adalah materi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan total yang berusaha mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, maupun emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Yang kelima adalah materi pendidikan akal atau intelek dan saintek. Pendidikan akal merupakan proses peningkatan kemampuan intelektual dalam bidang ilmu alam,
teknologi, dan sains modern sehingga peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai hamba dan khalifah. Keenam adalah materi pendidikan sosial. Pendidikan sosial merupakan pembinaan kesadaran sosial, sikap sosial, dan keterampilan sosial agar anak dapat hidup dengan baik dan wajar di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Itu adalah materi pendidikan seks. Pendidikan seks merupakan upaya pembinaan, penyaluran, dan penjelasan tentang masalah-masalah seksual kepada peserta didik sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkaitan dengan naluri seks dan perkawinan. Jika pendidikan seks ini diterapkan dengan baik, anak setelah mencapai usia dewasa akan tumbuh menjadi pemuda yang memahami dengan benar urusan kehidupan, mengetahui apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Lebih dari itu, anak dapat menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak maupun kepribadian dan kebiasaan hidup serta tidak diperbudak oleh syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup atau lifestyle yang hedonis. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.